Teknologi motor selalu berkembang, mulai dari aerodinamikanya, desainnya, bahkan sampai mesinnya. Namun terkadang, teknologi tersebut tidak bisa selalu langsung sempurna dan dinikmati oleh kebanyakan orang. Karena suatu terobosan baru biasanya akan mengalami beberapa kesalahan dahulu walaupun sudah dites sebelumnya. Tapi kesalahan atau kegagalan suatu inovasi tersebut terkadang bukan kesalahan dari pabrikan yang mengeluarkan teknologi tersebut, melainkan kesalahan dari penggunanya. Dan salah satunya teknologi diesel silinder dari Yamaha. Setelah Yamaha mengeluarkan teknologi ini dan diterapkan di beberapa motornya, banyak yang langsung bilang kalau teknologi ini membuat motor sering mengalami vampir oli atau hilang oli tiba-tiba. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya saya kepikiran, sebenarnya ini salah siapa? Salah Yamaha karena membuat produk gagal atau konsumennya yang gagal paham? Maka dari itu, kita akan berdiskusi di sini. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan menurut pandangan saya pribadi. Diesel silinder atau di-aluminium silicon cylinder adalah material logam yang merupakan campuran aluminium dan silikon dan mempunyai kemampuan pendinginan yang baik, serta ketahanan terhadap aus yang tinggi. Dan Yamaha bukan baru-baru ini aja menggunakan teknologi diesel ini, karena sebenarnya Yamaha sudah menggunakan teknologi ini sejak tahun 2005 dengan Jupiter MX-LC 135. Kenapa Yamaha menggunakan diesel? Ya karena secara teori, diesel silinder memiliki daya tahan yang tinggi. Dan diesel silinder sangat cocok digunakan untuk mesin dengan performa tinggi juga. Kenapa bisa memiliki daya tahan yang tinggi? Ya karena diesel dibuat dari campuran aluminium silikon dan diproses dengan teknologi modern die casting sehingga lebih tahan gesekan. Apa keuntungan dari diesel? Ya pertama tentu aja bobot yang lebih ringan karena diesel menggunakan aluminium. Selain itu, dengan diesel, mesin bisa menghasilkan minimum clearance, sehingga bisa menjaga kompresi dengan baik, getaran akan tetap rendah, suara mesin lebih halus, tahan gesekan, dan tahan panas. Sampai titik ini, semua terlihat baik-baik aja. Sampai beberapa orang melaporkan kalau motor Yamaha yang menggunakan diesel silinder selalu mengalami vampir oli. Apa yang salah? Di sini saya mencoba mencari tahu kenapa oli bisa berkurang di mesin. Saya mencoba untuk mencari tahu di motor non-Yamaha yang berarti tidak menggunakan diesel silinder. Penyebab pertama, ring piston sudah aus. Komponen ini terletak di dalam mesin dan bisa mengalami kerusakan seperti tergores, aus, dan kotor. Dan kerapatan pada ring piston berfungsi untuk mencegah tercampurnya udara yang masuk ke ruang oli. Nah, ring piston yang sudah aus akan menjadi kendor dan udara akan masuk ke ruang oli. Kalau udah begini, kondisi ini dapat menyebabkan turunnya tekanan kompresi mesin. Dan dampaknya motor akan mengeluarkan asap yang cukup banyak karena oli terbakar dan tentu aja oli akan habis. Kemudian faktor kedua, seal oli bocor. Kenapa bisa bocor? Ya kondisi ini dapat terjadi jika pemilik kendaraan melakukan pengisian oli yang melebihi kapasitas. Udah tahu kalau motor 800 mili, karena sayang ya udah 1 liter aja dimasukin semua. Sangat lucu. Selain itu, seal oli yang bocor juga disebabkan oleh masa pemakaian, dan kebocoran pada seal oli akan menyebabkan oli up, di mana oli meluber lewat luang pernafasan ke filter udara dan ruang karburator. Kemudian faktor yang ketiga, kekentalan oli tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Jadi jika pemilik kendaraan menggunakan oli yang kental dari spesifikasi mesin, maka motor akan terasa lebih berat. Dan sebaliknya, jika oli yang dipakai lebih encer daripada yang direkomendasikan, maka motor akan terasa lebih ringan. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi motor atau standar pabrikan. Kemudian faktor yang terakhir, penggunaan motor yang tidak normal. Jadi menurut artikel, mengendarai motor secara ugal-ugalan juga dapat membuat oli menjadi cepat habis. Oli motor yang dipakai dalam kondisi full to full atau digas secara terus-menerus akan membuat throttle menjadi tidak beraturan. Selain itu, stop and go terus-menerus juga dapat mengakibatkan oli menguap dan berkurang secara drastis, ya karena mesin ini panas. Dari semua faktor yang sudah disebutkan dan dari beberapa artikel, ya itu aja yang disebutkan kenapa oli bisa berkurang. Di sini saya bisa simpulkan, yang pertama faktor usia kendaraan, dan yang kedua kondisi kendaraan, dan yang ketiga manusianya itu sendiri. Jika kita mengingat motor-motor yang mengklaim vampir oli dan lain-lain, rata-rata motornya sudah digunakan lebih dari 3 tahun. Dan jika mereka merasa motor mereka vampir oli, mereka langsung memvonis diesel silinder adalah produk gagal dan lain-lain tanpa dicari penyebabnya. Selain itu, kebanyakan yang vampir oli biasanya menggunakan oli yang tidak sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh pabrikan. Ya memang betul sih, terkadang oli aftermarket lebih bagus dibandingkan dengan oli bawaan pabrik. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa kekentalan oli itu sangat penting. Dan isi kandungan di olinya juga harus diperhatikan. Jika sama dengan direkomendasikan, maka tidak masalah. Tapi jika berbeda, ya kemungkinan pasti akan vampir oli. Karena satu penyebab vampir oli yang pasti, panas berlebih. Jadi kalau pakai oli yang tidak sesuai, kemungkinan mesin akan mengalami panas berlebih.
yang seharusnya tidak akan terjadi jika menggunakan oli sesuai dengan spesifikasi. Terus apakah ada motor baru yang menggunakan diasil silinder langsung vampir oli? Saya mencoba mencari tahu di mana-mana. Sayangnya tidak ada kasus yang saya temukan nih. Kalaupun ada, itu pun motornya udah nggak diservis di dealer lagi, alias motor baru udah pakai oli sembarangan, atau mungkin kena oli palsu. Ya bisa aja, karena oli palsu bener-bener banyak banget beredar di pasaran, ditambah harganya murah banget. Jangan tertipu deh sama barcode, karena barcode tidak menjamin dan gampang banget di-copy. Sampai titik ini kita bisa simpulkan kalau diasil bukan produk gagal, melainkan kita yang gagal paham. Di sini saya bukan pembela Yamaha atau apapun itu. Di sini kita hanya berdiskusi dan ini opini saya pribadi. Kemudian apakah diasil silinder adalah jenis yang terbaik? Iya, yang terbaik untuk membuang panas, karena mesin Yamaha terkenal cukup panas dari dulu jika dibandingkan dengan Honda. Selain itu diasil nggak bisa dibilang yang terbaik-baik banget, karena kalau baret katanya nggak bisa di quarter. Apa iya? Di sini saya agak bingung nih sebenarnya bisa apa enggak. Tapi setelah saya cari-cari, nemu nih di website gridauto.com. Menurut artikel tersebut, diasil bisa di quarter, tapi ada syaratnya. Syaratnya, dinding linear atau boringnya diganti dengan boring besi terlebih dahulu. Dan untuk boring atau dinding linear penggantinya ada dua pilihan, boring diesel atau boring besi biasa. Tapi sayangnya untuk motor dengan kubikasi 150cc ke bawah nggak bisa pakai boring diesel. Kenapa? Ya karena boring diesel hanya cocok untuk motor yang memiliki diameter piston 70 mm ke atas. Dan jika sudah menggunakan linear besi, kalau misalkan baret lagi bisa di quarter lagi. Namun konsekuensinya diameter piston juga jadi lebih besar untuk menyesuaikan ukuran dinding linear yang di quarter. Unik sih ini. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi teflonnya gimana? Hilang dong. Ya tentu aja hilang. Tapi lebih baik seperti ini kan daripada harus beli blok baru. Namun kelemahannya adalah mesin tentu aja akan menjadi lebih panas daripada standarnya. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tukang bubut dan pengguna motor tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Yang dirugikan siapa? Ya pemilik motor juga, karena motornya bisa overheat sewaktu-waktu. Tapi mengingat kalau mesinnya cuma 150cc, kayaknya nggak mungkin overheat juga sih. Aman-aman aja. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi kesimpulannya setelah bahas kesana kemari, menurut saya pribadi ini bukan kesalahan Yamaha, tapi kegagalpahaman penggunanya. Karena oli tidak akan menguap jika tanpa sebab. Ya ini sama seperti asap. Asap tidak akan ada jika tidak ada api. Iya, tapi kalau orang nge-vape bisa ngeluarin asap tanpa ada api ya? Tahu deh. Bagaimana menurut kalian pandangan kalian tentang diasil silinder ini? Siapa yang salah, Yamaha atau penggunanya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.